Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abimanyu Gama Ramadhani, NPM 2310103015 dari Rombel K1 Keuangan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proyek 1 dan 2 tentang analisis laporan keuangan dari 3 perusahaan, yaitu PT BMSR, PT Beton, dan PT CEM. Lalu yang pertama ada profil perusahaan. Yang pertama ada PT BMSR, industri utamanya adalah holding investasi yang berfokus pada perdagangan bahan kimia seperti kaustik soda dan PVC. Selain itu, BMSR juga memiliki segmen perdagangan beras serta partisipasi di sektor nikel dan migas. Yang kedua ada PT Beton. Perusahaan ini bergerak di bidang manufaktur baja, tepatnya memproduksi baja tulangan polos dengan diameter 6 hingga 12 mm yang digunakan untuk konstruksi gedung bertingkat hingga perumahan. Lalu yang ketiga ada PT CEM. Perusahaan ini memproduksi bahan kimia khusus untuk industri tekstil, mulai dari proses pemintalan hingga finishing. CEM juga telah melakukan diversifikasi ke sektor energi dan agro. Lalu kita masuk ke analisis investasi. Yang pertama ada operating working capital. Pada bagian ini, ketiga perusahaan mengalami peningkatan modal kerja operasional dari tahun 2023 ke 2024. Nilai terbesar dimiliki oleh BMSR yang mengindikasikan adanya peningkatan aktivitas operasional. Lalu selanjutnya ada operating working capital to sales ratio. BMSR dan Beton mengalami peningkatan rasio ini. Artinya kebutuhan modal kerja terhadap penjualan naik, sementara CEM justru menurun dari 0,81 menjadi 0,58, yang menunjukkan bahwa CEM lebih efisien dalam menggunakan modal kerja dibanding dua perusahaan lainnya. Lalu ada operating working capital turnover. Perputaran modal kerja BMSR dan Beton menurun, yang berarti efisiensi penggunaan modal kerja memburuk. Sebaliknya, saya menunjukkan peningkatan kemampuan dalam menghasilkan penjualan dari modal kerja yang dimiliki. Selanjutnya, akun receivable turnover. Perputaran piutang BMSR dan Beton menurun. Artinya, penagihan piutang menjadi lebih lambat, sedangkan saya meningkat dari 1,74 menjadi 2,10, menandakan efektivitas penagihan piutang yang lebih baik. Pada inventory turnover, BMSR mengalami penurunan drastis dari 705 kali menjadi hanya 31 kali. Ini mengindikasikan adanya perubahan struktur persediaan yang signifikan. Beton juga menurun, namun CEM meningkat dari 2,24 menjadi 3,41 kali, menunjukkan pengelolaan persediaan yang lebih efisien. Pada akun payable turnover, perputaran utang usaha ketiga perusahaan menurun, yang berarti mereka membayar utang lebih lambat. Namun, CEM masih lebih baik dibanding dua perusahaan yang lain. Selanjutnya ada average day in receivable. Rata-rata hari penagihan piutang BMSR dan Beton meningkat. Artinya, penagihan semakin lama. Sebaliknya, CEM berhasil menurunkan dari 210 hari menjadi 173 hari, yang berarti menunjukkan adanya perbaikan dalam penagihan piutang. Pada average day in inventory, rata-rata hari penyimpanan persediaan BMSR dan Beton meningkat. Sedangkan CEM justru menurun drastis dari 163 hari menjadi 107 hari, yang menunjukkan perputaran persediaan yang lebih cepat dan pengelolaan stok yang jauh lebih baik. Pada average day in payable, ketiga perusahaan cenderung memperpanjang waktu pembayaran utangnya. Ini bisa menjadi strategi untuk menahan kas lebih lama. Lalu, pada net long term asset turnover, perputaran aset jangka panjang bersih BMSR dan Beton menurun, sementara CEM meningkat dari 3,78 menjadi 4,49, menandakan pemanfaatan aset jangka panjang yang lebih efektif dibanding dua perusahaan yang lain. Next, ada PPE turnover. Efisiensi aset tetap BMSR sedikit menurun. Beton lebih relatif stabil, sedangkan CEM meningkat dari 3,99 menjadi 4,93 kali. Ini menunjukkan CEM semakin efektif dalam menggunakan aset tetap untuk menghasilkan penjualan. Selanjutnya, kita masuk ke analisis pendanaan. Yang pertama ada current ratio. BMSR mengalami penurunan current ratio dari 1,89 menjadi 1,60. Beton stabil di kisaran 3,1 yang sangat baik. CEM menurun dari 3,72 menjadi 2,65. Namun, masih dalam kondisi likuiditas yang kuat. Selanjutnya ada acid test ratio. BMSI menurun menjadi 1,26, masih cukup baik. Lalu beton sangat rendah, hanya 0,21. Artinya, tanpa persediaan, likuiditas cepat beton sangat lemah. Dan CEM meski turun menjadi 1,83, namun dia tetap dalam kondisi likuiditas yang kuat. Pada cash ratio, ini adalah poin penting. BMSR turun signifikan dari 0,21 menjadi 0,06. Artinya, kemampuan kas murni untuk menutup utang lancar sangat menurun.
Beton hanya 0,01 di kedua tahun, menunjukkan keterbatasan kas yang ekstrim. Sedangkan CEM sedikit turun dari 0,18 menjadi 0,16, sehingga CEM masih yang terbaik dalam hal cash ratio. Pada solvabilitas, tepatnya liability to equity ratio, BMSR naik dari 0,87 menjadi 1,13. Artinya, utang sekarang lebih besar dari modal sendiri. Beton stabil di 0,42, cukup seimbang. Sedangkan CEM naik dari 0,33 menjadi 0,48. Artinya, penggunaan utang meningkat namun masih dalam batas wajar. Selanjutnya ada debt to capital ratio. BMSR naik menjadi 0,53, yang artinya proporsi utang dalam struktur modal semakin besar. Sedangkan beton hanya 0,30, tergolong sangat konservatif. Lalu CEM naik menjadi 0,32, yang terindikasi masih aman. Lalu kita masuk ke kesimpulan pada analisis investasi dan pendanaan. Untuk BMSR sendiri, dari sisi investasi, modal kerja meningkat, namun efisiensi menurun. Dari sisi pendanaan, likuiditas turun dan leverage naik signifikan. BMSR semakin bergantung pada utang. Lalu, pada perusahaan beton, efisiensi investasi menurun, namun struktur modal paling stabil dan konservatif. Current ratio sangat kuat, tetapi likuiditas cepat dan cash ratio sangat lemah. Lalu, pada CEM, perusahaan ini menunjukkan perbaikan kinerja investasi di tahun 2024, seperti perputaran modal kerja, persediaan, dan aset jangka panjang yang meningkat. Dari sisi pendanaan, likuiditas masih kuat meskipun sedikit turun, dan penggunaan utang meningkat, namun masih dalam batas wajar. Secara keseluruhan, CEM adalah yang paling sehat dalam hal efisiensi operasional dan keseimbangan pendanaan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.